Iya, sangat, sangat sinkron. Karena begini contoh, Mbak Devi kalau mau ke Pahang, tiba-tiba ada longsor, pasti informasi dari mana? Dari internet. Tiba-tiba orang posting, jangan lewat ini ya Mbak Devi lagi longsor. Artinya apa ini? Ini kan informasi data. Pembangunan terhambat karena longsor, kita tahu cepat. Sehingga kita bisa kontak PU untuk selesaikan. Kan begitu kan? Yang kedua contoh begini contoh. Siapa orang tahu Indonesia ini kalau di pelosok Lebong itu ada namanya Sungai Lisai? Ya sangat pelosok sekali. Sekolah belum ada dan lain belum ada. Kecuali internet. Dengan ada internet kita sampaikan ke publik, sampaikan ke pusat, banyak relawan-relawan masuk aja kan. Dulu contoh, tahun 2018 banjir besar di daerah Segenting, Benteng. Ketika itu masih dalam blank spot Benteng itu. Tapi dengan adanya internet orang bisa langsung posting menginformasikan bla bla bla. Artinya sangat penting ini antisipasi dalam musibah bencana. Yang kedua pembangunan. Saya katakan tadi pembangunan. Nggak perlu lagi Pak Gubernur undang Kades itu pakai surat dan lain-lain. Kita bisa zoom dan lain-lain. Yang kedua produk desa. Tadi kata Pak Kades, mau dia wisata, mau dia UMKM, kita bisa langsung promosikan melalui digital desa. Maka nanti gini kita dorong. Setelah adanya nanti infrastruktur internet ini, baik tower maupun jaringan, kita akan dorong juga internet gratis ke semua desa, baik kantor desa, sekolah maupun rumah ibadah. Nah, kalau sudah ada di desa itu internet, di masjid ada internet gratis, sekolah pun ada, ini akan mempercepat proses kemajuan pembangunan. Karena begini, ini kan dunia sudah globalisasi, dunia digital. Kita nggak mungkin lari dari dunia digital. Semua sudah menggunakan smartphone tangan semua kan. Kita mau apapun tinggal searching. Ada petani yang bingung, pupuk apa dak biar bagus kopi ini? Ini searching, pupuk apa terbaik untuk kopi? Ya, nggak perlu dia ikut diskusi ke hotel-hotel lagi kan? Nah gitu. Bahkan Mbak Devi mau jual empek-empek, tinggal langsung kan begitu, gitu. Karena bahkan hari ini kan dok, lebih banyak omset orang mau jualan digital dibandingkan yang buka tempat kan begitu. Nah ini penting. Yang ketiga, pembangunan itu nggak bisa dari informasi. Miskomunikasi pembangunan karena informasi. Misalnya gubernur bilang A, nyampe ke bawah B. Nah, dengan adanya internet ini bisa langsung akses. Jadi tidak ada lagi hambatan dalam pembangunan. Pak Jokowi perintahkan A, langsung. Gubernur A, Bupati A, Camat A, Kades pun A langsung. Terutama hal-hal yang urgent. Contoh musibah misalnya. Musibah. Kalau ada orang desa sakit, dia mau menghubungin pihak puskesmas yang jauh, kan agak repot. Tapi dengan ada internet, ada call center, dan lain-lain. Cepatlah ambulan menjemput. Nah, juga artinya apa? Mengurangi angka kematian karena tidak ada informasi. Nah, dengan ada informasi kita bisa menyelamatkan nyawa orang. Begitu Mbak Devi. Yang ketiga, investasi. Pihak luar akan tahu potensi Bengkulu dari mana. Dia akan searching berita. Yang muncul hari ini Pak Kades, pemerkosaan, perampokan, ini kan. Nah, dengan kita punya data internet yang baik, semua desa punya jaringan sinyal, desa bisa memasukkan informasi yang baik. Karena apa? Selama ini mungkin desa ini punya 10 kebaikan, 1 keburukan, yang muncul 1 keburukan. Nah, maka desa pun bisa bahas dengan 10 kebaikan ini. Bahwa desa A itu memang pernah ada kasus pembunuhan, tapi dia punya potensi A, potensi B, potensi C. Nah, ini yang dimasukkan ke website mereka, dikirimkan ke WA, dimasukkan ke Facebook, ke IG dan lain-lain. Luar akan melihat, oh ini potensinya. Ada potensi wisata alam, potensi perkebunan, potensi UMKM dan lain-lain. Bahkan juga kita tidak untuk kemungkinan akan muncul bisnis baru yang dari desa tentunya mendunia. Kan bisa jadi nanti orang Amerika beli kopi ke kita dari desa. Ada anak kampung yang ngerti main internet, dia jual kopi kan. Nah, yang nggak tahu nanti yang beli Obama kan begitu kan. Nggak tahu kita kan. Karena internet nggak ada lagi batas sekat-sekat. Bahkan mengirim pun sekarang sudah pemerintah sudah bantu untuk akses ekspor yang baik kalau itu online kan begitu kan. Begitu Mbak Devi. Jadi ini juga membantu pemerintah pusat karena menuju Indonesia Emas 2045 kan. Nah, Indonesia Emas itu apa sih? Generasi yang memang usia produktif nantinya 16 sampai 60 tahun. Nah, kita berharap 2030 nanti itu menjadi puncak kejayaan Indonesia di mana dunia produktif kita meningkat, di backup juga dengan dunia digital. Kenapa? Untuk mempercepat dunia tahu tentang kebaikan-kebaikan Indonesia. Selama kan dunia kenalnya Indonesia ini terang teroris, dunia yang begini. Nah, tapi dengan nanti kita menguasai digital, kita serbu cyber dunia itu dengan digital kita kan begitu. Semua yang berita-berita positif
positif. Iya. Seperti itu. Jadi kalau orang Barat atau orang Timur Tengah mau menikmati surga ya Indonesia, kita punya hutan, kita punya sungai, kita punya gunung, kita punya lain-lain. Orang mau menikmati jenis buah-buahan, Indonesia ini buah-buahan terlengkap tuh di Indonesia. Eropa tuh belum tentu punya semangka kan begitu, karena panas kan gitu kan. Apalagi Timur Tengah kan. Indonesia semua ada, mau mangga, mau apa, mau apel, mau apa, ada semua. Bahkan kurma pun sudah ada sekarang kan di Indonesia. Kan begitu. Kalau misalnya itu artinya yang di-up ke internet itu adalah Iya. Jadi Indonesia ini adalah sebenarnya miniatur dunia. Mau daerah bergurun ada kita gurun kita kan di daerah Bromo misalnya kan. Mau daerah es ada di dekat Papua misalkan ada kita kan. Ada semua kan begitu. Jadi target kita memang 2030 tuh Indonesia menjadi pusat dunia. Pusat dunia 30. Siap kita. Karena 2030 tuh menjelang nanti Pak Kades jadi sekda gitu kan. Kita tunggu nanti 2030 ya Maya. Nah, ngomongin tentang yang namanya tadi banyak sekali ini program-program, baik juga tadi ada yang namanya pembangunan tower seperti itu ya. Pasti kan anggarannya nggak sedikit gitu. Kira-kira berapa ini anggaran yang dilontarkan oleh Komisi 1 untuk bisa supaya Provinsi Bengkulu ini tidak ada berisiko? Dia begini Mbak Depi, kalau bicaranya uang itu memang nggak sedikit. Tapi kalau bicara manfaat sedikit sekali. Karena ini kan sekali investasi seumur hidup. Betul. Kegunaannya. Dan dampaknya tadi dampak sosial, dampak ekonomi kan, dampak budaya, dampak kesehatan, dampak antisipasi musibah bencana, akses informasi dan lain. Dibandingkan uang untuk bikin ini. Kami diskusi dengan Pak Kadis. Satu tiang tower tuh standarnya sekitar 100-110 juta kan ya. Ini manfaatnya puluhan tahun. Memang kita mesti investasi di awal kan, tapi dampaknya luar biasa nanti. Bahkan akan menjadi PAD kan begitu kan. Iya. Nah, yang selama ini kita belum terpikirkan. Nah, begitu. Ibarat kita membuat sebuah bisnis ya memang harus menanamkan modal di awal. Tapi sifatnya pelayanan ya. Tidak murni bisnis oriented. Walaupun nanti juga berdampak untuk masyarakat berbisnis. Rakyat bisa jualan kan dampak pribadi. Tapi ini Pelayan dulu. Artinya gini, rakyat boleh ambil keuntungan silakan. Bagi pemerintah apa? Percepatan pembangunan kan begitu kan. Nah, dengan rakyat berbisnis ada pajak kan? Dan lain-lain. Kalau orang kampung bisa berbisnis, dia bisa punya uang, dia bisa berobat, dia bisa sekolah. Meningkatlah mutu sumber daya manusianya. Dengan meningkatnya mutu SDM, majulah Provinsi Bengkulu ini kan begitu Mbak Devi. banyak sekali juga manfaatnya. Iya. Oke, jadi ini kita tunggu nih supaya memang ada lagi manfaat. Kalau anggaran tuh nanti bisa dikoalisikan. Bisa dicari itu. Kan? Asal niatnya. Manfaatnya kan Manfaatnya. banyak sekali, dan ini seumur hidup gitu ya, dan memang bisa dinikmati juga untuk seluruh Diwariskan anak cucu. bisa juga sampai ke pedalaman. Oke, Pak Redwan, ini ngomongin tentang reaksi masyarakat. Pernah nggak sih Pak Redwan sendiri untuk menerima dari reaksi masyarakat yang memang sudah mendapat sinyal atau sudah tidak lagi dinamai wilayah black spot? Bagaimana reaksi masyarakat sendiri? Nah, jadi begini ya, ini memang tipologi masyarakat dimanapun sama. Kalau itu sudah memuaskan mereka nggak akan teriak. Diam justru ya. Dia mati. Iya. Tapi tentu saja kalau mereka ditanya gimana, ya pasti mereka senang. Gitu. Dan kalau yang daerah yang tidak ada respon. Tapi kalau misalnya coba kalau yang tidak ada yang berteriak ini malah yang respon. Iya. Ya orang bukan orang dari orang situ tapi orang yang datang. Lebih banyak ini. Orang yang datang tiba-tiba ada pengguna ini, waduh, itu nggak ada ini. Orang apalagi yang tinggal kan, dia pasti mengeluh, sangat mengeluh. Susah di tempat kami ini kan. Iya. Itu. Bahwa ini sinyal keadaan. Seperti di Bengkulu Selatan tempat kita di Ulu Manak itu di air tenang. Di situ tempat wisata yang bagus juga. Tempat kita mau ini jeram itu tempat dari situ. Kemudian di situ ada jaringan Enggak sinyal. Sinyalnya nggak ada. Padahal di situ ramai, ada tempat makan juga bagus. Itu kita kalau kita ngomong dengan masyarakat itu, wah, keluarnya itu. Ada sinyal. Bingung. Mau ngomong siapa? Nanti kita mau ngajak teman-teman makan, oh ini sudah kita sedang makan, makanan enak. Ini berapa menit dari masak misalnya di kecamatan ke situ. Tapi nggak ada siang, nggak bisa. Teman-teman ngajak senang-senang aja lihat itu. Jadi saya kira kalau misalnya reaksi kalau yang itu sudah full, mereka tidak akan reaksi terlalu ini ya. Jadi kelihatannya mana yang kemarin ribut terus sekarang diam, berarti itu Udah selama gitu.
Iya. Jadi target kita sampai tahun 2023 itu kita mulai kita bangun ini baru. Jadi bahwa di sini daerah 80 daerah itu sudah kita bisa tercover 2023. Hingga 2024 itu semua sudah ini sudah bebas. Bebas dari Pak Gubernur, Pak ini juga DPR-nya dari wakil rakyat, DPR komisi, berupa ketua komisi yang benar dia mau bicara dengan ke masyarakat juga langsung. Apalagi nanti akan kita lihat di Pemda nanti akan ada juga di comment center. Comment center ini Pak berhubungan dengan internet. Nah ini jadi comment center ini di mana Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda. Kalau dari DPRD bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi itu target kita di 2024 dan mudah-mudahan beliau ini karena beliau ini sangat konsen juga tahun ini dukungan beliau ini sangat sekali ya. Kita optimis karena dukungan beliau. Betul, apalagi Pak Ibu juga paham gitu ya. Iya, paham itu. Internet ini mungkin tambahan. Iya. Target atau harapan. Terakhir ya. Merdeka belajar. Karena begini Mbak Depi, saya anak muda. Saya tahu betul rasanya jadi anak muda kan. Tanpa internet itu hampa dunianya kan begitu kan. Apalah arti kita punya mobil, punya Android yang support tapi nggak ada internetnya. Mau beli kota mungkin banyak uangnya kan, tapi nggak ada internet. Nah, kegelisahan anak muda inilah saya serap, saya sampaikan dengan Pak Kadis. Walaupun manfaatnya bukan cuma anak muda, semua lapisan masyarakat, tua, muda, kota, desa, pemerintah, swasta, semua yang berdampak. Saya punya mimpi begini, kalau sudah semuanya rata dengan digital, Provinsi Bengkulu ini terutama, kita kan bicara Bengkulu kan, ya. Nanti baru nasional kan begitu kan. Kalau Bengkulu sudah berhasil, kita go nasional kan begitu. Nah, artinya apa? Saya membayangkan 2024 nggak ada lagi pelosok itu yang terhambat internet, karena 2023 selesai, kita pasang towernya. Nggak ada lagi hambatan ekonomi, hambatan sosial, hambatan pendidikan, kesehatan itu sudah semua tuntas. Tinggal pemerintah provinsi itu berpikirnya program bagaimana menunjang kembali kesehatan, pendidikan itu tunjang kembali. Yang kedua kan begini, saya membayangkan nanti 2024 tuh muncul namanya demokrasi modern kan. Demokrasi modern. Artinya apa? Nggak perlu lagi kita punya kertas-kertas itu, milih kertas suara. Semuanya kita bisa gunakan namanya electronic voting. Ini kan juga menghemat waktu, menghemat biaya. Nggak perlu lagi nanti Mbak Depi perlu ke TPS. Betul. Cukup, saya mau pilih Bang Dempo. Saya cari nama klik. Nah, menang nggak Bang Dempo? Lihat jam 1, udah menang kan gitu kan. Nggak nunggu lagi kan gitu kan. Kan begitu. Nah ini banyak hal yang ada percepatan dan penghematan jadi nanti ke depan itu. Nah tinggal kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Maka nanti konsultasi kita bagaimana bersama-sama DPR dengan eksekutif dalam hal ini OPD Kominfo, Kanda kita akan kita sinergi jalan terus beriringan. Karena kita mesti go internasional ini. Dari Bengkulu, Indonesia, internasional. Saya berpikir begini tadi Pak Kadis, Indonesia ini mesti menjadi sumber budaya dan sumber pengetahuan dunia kan begitu. Karena banyak hal yang ada di kita nggak ada di luar. Betul. Tapi kita kalah informasi selama ini. Seakan-akan kita nih nggak ngerti apa-apa. Contoh misalnya Mbak Devi kan suka nontonnya misalnya drama Korea, ya soal kerajaan, film kita kerajaan Korea kan. Kita kan punya sejarah kerajaan juga, Sriwijaya, Majapahit, nggak ada filmnya, nggak ada dunia yang menjual publik kan begitu. Nah makanya mesti kita kejar ini bagaimana bebas blank spot. Tahap berikutnya kita mengembangkan SDM, kemampuan smart digitalnya. Baru yang ketiga kita keluarkan dengan basis untuk go internasionalnya. Begitu Mbak Devi. Iya. Sampai go internasional. Pokoknya harapannya di 2023 sudah tidak ada lagi yang blank spot sehingga 2024 bisa merdeka. Iya. Nah, itu dia untuk tujuan kita di 2024 dan supaya nanti di tahun-tahun berikutnya kita bisa go internasional. Iya. Nanti diharapkan Bang Dempo. Baik, itu satu tadi perbincangan kita menarik sekali hari ini terkait Bengkulu bebas blank spot. Mudah-mudahan harapan kita juga bersama juga ada infrastruktur baik juga SDM itu sama-sama bekerja sama untuk membangun yang namanya tidak ada lagi blank spot di provinsi Bengkulu. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Reno telah hadir di RPTV pada pagi hari ini. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata saya Nevi Aprilia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.